33 Karimata, Kebanggaan Madura, mempersembahkan serial Sandiwara Radio, Sabda Pandita Ratu. Sabda Pandita Ratu. Naskah ditulis oleh Pondra Swasti Langit, diolah oleh Agung Bahrodi, didukung oleh artis-artis terkemuka, Ferry Fadli, Eli Ermawati, M. Abud, Ivone Rose, dan lain-lain. Teknik dan montase, Ibing Arifin, dengan sutradara, Dian Pertiwi. Sabda Pandita Ratu. Kali ini dalam episode ke-24 dengan judul Sepak Terjang Pemetik Kembang. Paman benar-benar ingin mengetahuinya? Iya. Paman akan terkejut jika mendengar apa jawabanku. Kaget yang paling amat dan paling sangat. Cepat sebut. Apa sebenarnya yang kau kehendaki, ha? Mengapa Paman tidak menanyakan kepada Paman Barat Maut? Hah? Apa? Mengapa aku harus menanyakan kepada Barat Maut? Karena apa yang aku lakukan ini adalah suruhannya. Hah? Gila. Maaf Paman Barat Maut. Setelah aku pikir-pikir, aku harus mengatakan sebenarnya. Aku memilih mengatakan apa adanya. Karena aku tidak sudi lagi Paman perintah dan Paman manfaatkan. Gila. Keparat. Berdebar. Kau memfitnah aku, bocah tengik. Wah, mengapa Paman justru mengatakan aku memfitnah? Bukankah aku justru mengatakan yang sebenarnya? Gila kau kunyuk tolol. Jangan salahkan aku Paman Barat Maut. Aku sudah tidak ingin mengabdi lagi padamu. Gila, setan malas, kunyuk, gila. Benarkah apa yang dikatakan bocah itu Barat Maut? Kakang, dia memfitnahku, Kakang. Dia memfitnahku. Maaf Paman, aku tidak memfitnah. Aku mengatakan dengan sesungguhnya. Aku akan menceritakan kepada Paman Brahma Samudra apa sebenarnya yang dikehendaki oleh Ki Barat Maut itu. Katakan. Paman Barat Maut menyuruhku mengambil harta yang berada di dalam peti ini. Dengan harta yang sedemikian besar jumlahnya, maka Paman Barat Maut akan bisa bersenang-senang tanpa harus bekerja. Itulah tujuan yang sebenarnya. Kemudian perintah yang kedua, Paman Barat Maut memerintahkan kepadaku membakar kapal ini. Paman Barat Maut sudah lama menginginkan menjadi penguasa lautan tanpa saingan. Sebenarnya, dengan alat pengait yang berada di tangan itu, Paman Barat Maut ingin sekali menjangkau kepala Paman Brahma Samudra. Fitnah. Nah, Paman Brahma Samudra, aku telah mengatakan yang sebenarnya. Sekarang, terimalah peti ini. Aku kembalikan padamu. Badrawati melemparkan peti yang berada di dalam genggaman tangannya, dan dengan cekatan Brahma Samudra menangkap peti itu, yang kemudian segera diserahkan kepada anak buahnya. Pandangan Brahma Samudra bagaikan singa yang marah karena kehilangan gogornya anaknya. Barat Maut mundur selangkah. Barat kau. Kakak, bocah itu memfitnahku, Kakang. Aku tidak pernah mengira. Dalam hatimu tersimpan sebuah niat buruk dan culas kepadaku. Aku tidak mengira. Iblis kau. Itu fitnah, Kakang. Bocah itu fitnah apa? Kau. Kau masih akan mengatakan bocah itu memfitnah. Kau akan mengatakan dia memfitnah. Oh, Kakang.
Kau akan malang melintang di lautan menjadi bajak laut tanpa tanding. Malang melintang tanpa saingan. Kau menginginkan hal itu? Kalau kau benar menginginkan itu, langkahi dulu mayat Rama Samudra. Kakang. Iya. Tunggu. Apa? Bocah itu telah memfitnahku, Kakang. Barat. Pertarungan yang dahsyat telah terjadi. Bilah golok Brahma Samudra yang besar dan lebar berkelebatan menari-nari. Pantulan cahaya bulan pada golok itu gemerlapan. Barat Maut tidak mau mati begitu saja. Sebuah tangannya yang masih utuh segera mencabut golok. Sedang tangannya yang cacat, yang telah dipasangi pengait, ikut mencari celah serangan. Para awak kapal bajak laut itu mengepung pertarungan yang terjadi dengan rapatnya. Sementara Lare Angon sudah tidak bersembunyi lagi. Dia bahkan berbaur di antara para awak kapal yang lain. Akal yang digunakan Badrawati benar-benar keterlaluan. Badrawati telah menebarkan fitnah di antara keduanya. Hingga sekarang mereka bertarung mati-matian. Keduanya sama-sama mempunyai ilmu yang tinggi, sama-sama ganas. Namun perimbangan akan berubah jika anak buah Brahma Samudra itu ikut menerjunkan diri. Namun nampaknya mereka semuanya menghormati sebuah perang tanding yang tidak boleh diganggu. Kedua-duanya sangat menguasai ilmu golok, sama-sama ganas dan tingginas. Akan tetapi, ilmu yang dikuasai oleh Brahma Samudra masih lebih tinggi daripada Barat Maut. Hempuslah kau di tanganku. Kakang, bocah keparat itu memfitnahku, Kakang. Tidak percayakah kau kepadaku, Kakang? Kaulah yang menyimpan hati culas kepadaku. Aku tidak menyangka jika kau akan berkhianat kepadaku. Gila! Kau gunakan senjata rahasia. Nah, pegang nyawamu. Kakang, aku bocah itu, Kang. Kau boleh malang melintang menjadi bajak laut tanpa tandingan Barat Maut. Akan tetapi di sana, di alam kematianmu, kau tega kepadaku, Kakang. mampuslah kau. Jangan kondeli nyawamu. Sungguh malang nasib Barat Maut. Dia tidak mengira Brahma Samudra melepaskan pisau-pisau terbang yang melesat nyambar sangat cepat. Salah sebuah pisau itu tidak bisa dihindari dan menancap ke dada kanannya. Brahma Samudra kemudian menyusul dengan serangan goloknya yang beruntun. Sambaran pedang yang terakhir itu telah mengantar Barat Maut mengintip gerbang kematiannya. Mampus kau! Ini hukuman bagi orang yang berkhianat kepadaku. Buang mayatnya ke laut. Cepat! Ayo teman-teman, buang mayatnya ke laut. Angkat rame-rame. Ayo kita lemparkan, biar jadi makanan ikan. Betapa malangnya nasib di Barat Maut. Ia benar-benar mati penasaran. Ulah Badrawati benar-benar keterlaluan. Nanti aku harus ambil mereka. Mereka menyeret mayat itu ke tepian ke ladang dan bersiap-siap untuk membuangnya. 1, 2, 3, ya!
Mampus kau, Barat Maut! Muter kau! Jadilah kau santapan binatang-binatang yang berderajat rendah di dalam air itu. Benar-benar sebuah tontonan yang menarik. Hai bocah kecil, kau tidak mau turun? Tidak, Paman. Aku akan tetap berada di sini. Mengapa kau tidak mau turun, ha? Aku ingin melihat perkembangan yang terjadi dari sini. Perkembangan apa? Entah perkembangan apa, Paman Samudra. Akan tetapi aku yakin pasti akan terjadi sesuatu. Dan aku menunggu sesuatu yang akan terjadi itu dengan perasaan berdebar-debar. Katakan bocah tengik, perkembangan apa yang kau maksud itu, ah? Mungkin kau perlu memeriksa peti hartamu itu, Paman Brahma Samudra. Hah? Aku melihat sesuatu yang aneh saat membukanya. Sesuatu yang sangat aneh. Aku bahkan sempat terkejut. Kenapa dengan petiku? Tadi aku seperti melihat seekor ular hijau di dalam peti itu. Atau mungkin burung hantu mendekam. Atau siapa tahu buaya. Atau hantu. Atau entahlah. Periksa saja, Paman. Mungkin benar-benar buaya. Buaya? Kau sebut ada buaya di dalam petiku? Iya, siapa tahu. Bukalah, Paman, supaya kau bisa melihat buaya yang aku maksud tadi. Hei, bawa peti itu kemari. Ini, Tuan. Buka. Hah? Kosong? Gila, kurang ajar. Udah balak, jamput, kosong. Mana isinya? Apa yang terjadi? Apa yang kau lakukan, bocah tengik? Kau sembunyikan di mana hartaku? Tadi aku sudah menyebut di dalam peti itu terdapat ular atau buaya, Paman. Mungkin binatang gaib itu yang telah menelannya dan kemudian pergi menghilang. Turun kau, bocah ke barat. Paksa bocah itu turun. Bunuh dia. Jangan ada yang naik. Kalau ada yang berani naik, maka aku benar-benar akan membuang buntalan ini. Nah. Setan ke barat. Turun, kujuk. Aku sudah letih ngomong. Lambilku meniran, bibirku letih. Aku ingin beristirahat bareng sejenak. Ingat, jangan ada yang mencoba-coba naik ke puncak tiang ini. Puncak tiang kapal ini sekarang menjadi kekuasaanku. Jika ada yang memaksa diri, aku benar-benar akan menyebar isi buntalan ini ke laut. Kalau kalian masih ingin berbicara, pamanku yang akan mewakiliku. Saat demikian marahnya nakoda kapal bajak laut itu, sehingga semua rambut yang berada di permukaan kulitnya berdiri. Dilihatnya Badrawati yang berada di puncak tiang yang tinggi dan bergayut di atas tali-tali itu memegang sebuah buntalan. Rupanya, tanpa setahu siapapun, buntalan itu telah dipindahkan dari peti ke dalam kain sarungnya. Hai bocah, apa yang kau maksud? Apa yang aku hendaki sudah jelas. Aku sudah capek berbicara. Aku ingin beristirahat sejenak. Jika kau masih ingin berbicara, pamanku yang akan mewakiliku. Pamanmu? Kau terlampau biasa melihat batas laut di kejauhan, Paman pimpinan bajak laut. Kau selalu memandang dan berharap barangkali di garis cakrawala akan nampak sebuah kapal dagang yang akan kau sergap dan dirampok segenap isinya. Sampai-sampai kau lupa ada tamu tak diundang di dalam kandangmu sendiri. Perhatikan baik-baik para awak kapal anak buahmu. Kau akan menemukan orang yang belum kau kenal. Sil, Badrawati membuat pekerjaan untukku. Kau siapa? Siapa kau, ha? Namaku Lari Angon di sana. Gila. Bagaimana kau bisa berada di dalam geladak kapalku? Karena aku merasa berkepentingan denganmu. Apa kepentinganmu denganku, ha? Aku ingin
Kau membebaskan semua orang, lelaki dan para gadis yang akan kau jadikan budak itu. Ke barat! Anak-anak, kepung orang ini! Sambil bergelantungan di puncak tiang dan berpegangan pada tali temali, Badrawati tersenyum memperhatikan apa yang akan terjadi. Beberapa orang anak buah kapal berloncatan mengepung Lare Angon. Namun Lare Angon bersikap tenang. Matanya lurus dan tegas memandang ke arah Brahma Samudra. Jubah lelaki pimpinan bajak laut itu berkibar-kibar. Siapa sebenarnya kau, ha? Sudah aku sebutkan, namaku Lare Angon. Mengapa kau menggangguku? Aku tak suka mengganggu orang lain, kecuali orang itu perbuatannya benar-benar keterlaluan. Kisanak Brahma Samudra, aku minta kau membebaskan orang-orang yang akan kau jual itu. Tidak mungkin. Permintaan itu tidak mungkin aku penuhi. Baik, jika demikian, keponakanku itu akan membuktikan ancamannya. Harta berbau darah yang berada di dalam bungkusan sarungnya itu akan disebar ke laut, dan kau tidak akan memilikinya lagi. Ke barat, serang dia! Ke barat berdepan! Baru kali ini aku mengalami hal yang seperti ini. Orang-orang tadi kenal berhasil menggangguku dan mengacau kapalku. Bocah yang di atas itu telah membuatku pusing. Iblis! Jika mereka berhasil ditangkap, akan bentak-bentak jantungnya. Pertarungan yang dahsyat itu terus berlangsung. Lare Angon harus berjumpalitan dan ada kalanya berguling-guling menghindari serangan demi serangan yang mengalir susul menyusul. Meski dikeroyok oleh sekitar 15 anak buah bajak laut, tetapi Lare Angon mampu melayani mereka dengan sebaik-baiknya. Sementara itu, apa yang terjadi itu menarik perhatian anak buah Barat Maut di dua kapal yang lain. Apa yang terjadi di sana itu? Entah, kelihatannya sebuah perkelahian. Apakah Ki Barat Maut yang berkelahi? Aku tidak tahu. Kalau sampai terjadi perkelahian, pasti karena kesalahpahaman. Harus ada orang yang ke sana untuk melihat apa yang terjadi. Cepat, dua orang mendekati kapal itu. Lihat apa yang terjadi. Iya. Anak buahku jauh lebih banyak, akan tetapi pemuda itu mampu membuat kelabakan mereka semuanya. Dia mampu berkelit dengan kesal dan menggeliat sambil menyerang. Berhenti! Teriakan Brahma Samudra yang menggelegar itu mampu menghentikan perkelahian yang terjadi. Anak buahnya segera berloncatan mundur. Di antara mereka ternyata telah ada yang terluka dengan darah membasahi tubuh. Lare Angon menatap mata Brahma Samudra dengan tajam. Bagaimana Kisanak? Mengapa kau hentikan perkelahian ini? Apakah kau yang akan ngadoni pupuh terjun dalam perang tanding? Bukan main. Aku kagum kepadamu anak muda. Kau hanya seorang, namun kau mampu menghadapi semua anak buahku. Selama ini kau hanya melihat lautan. Kau mengira tidak ada yang mampu mengalahkan anak buahmu yang kau bangga-banggakan itu. Marilah kita sudahi perkelahian ini. Aku menawarkan sesuatu kepadamu. Apa yang kau tawarkan kepadaku? Bergabunglah denganku. Menjadi kaki tanganmu dan menjadi perampok-perampok kapal? Iya. Tidak mungkin. Pekerjaan semacam itu, juga pekerjaan jahat yang lain, justru sangat aku benci Kisanak. Dan karena kau membenci pekerjaanku, itukah sebabnya kau berusaha membebaskan orang-orang yang akan aku jual sebagai budak belian itu? Iya, bebaskan mereka tanpa syarat. Para lelaki dan lebih-lebih para gadis yang akan kau jual itu harus kembali kepada keluarga masing-masing. Keluarga mereka tentu gelisah menunggu.
dan memikirkan nasib anak-anaknya. Kau memang layak menggertakku, Kisanak. Kau mempunyai ilmu yang tinggi. Tetapi aku masih mempunyai sebuah tontonan untukmu. Tunggulah sebentar. Bawa peti itu kemari. Potong bersama-sama. Cepat! Lare Angon menunggu. Beberapa orang anak buah kapal yang semula mengepung rapat segera menuju ke sebuah sudut. Sebuah peti kayu yang cukup besar mereka gotong beramai-ramai. Lare Angon merasa penasaran. Demikian juga dengan Badrawati. Bocah yang sedang bergelantungan itu terusik minat dan rasa ingin tahunya. Sebuah peti yang besar. Menilik mereka menggotongnya beramai-ramai. Isi peti itu tentu berat sekali. Ya, aku harus berhati-hati. Aku yakin bajak laut itu pasti mengandalkan isi peti itu untuk menghadapi aku. Tapi apakah kira-kira isinya? Aku akan mencarikan lawan yang seimbang bagimu, anak muda. Buka peti itu. Aneh. Mereka membuka peti dengan permukaan wajah menyiratkan rasa takut. Mengapa? Oh, berisi orang. Peti itu berisi orang. Lare Angon terkejut melihat isi peti yang telah terbuka itu. Demikian juga dengan Badrawati yang masih bergelayutan di puncak tiang utama. Lare Angon memperhatikan sosok tubuh yang berbaring pucat itu dengan seksama. Entah mengapa, keadaan orang yang berbaring di dalam peti itu membuat Lare Angon merasakan kulitnya berdesir. Permainan apa ini? Di dalam peti itu ada orang yang tidur seperti mati. Iya, bahkan mungkin mati. Karena aku tidak melihatnya bernafas. Dadanya tidak mengompak. Ki Brahma Samudra bermaksud menggunakan mayat itu untuk menghadapiku. Jika seperti itu yang akan dilakukannya, benar-benar merupakan hal yang gila. Permainan gila. Apa yang kau lihat, anak muda? Permainan apa yang akan kau suguhkan kepadaku, Kisanak Brahma Samudra? Lihatlah. Apa yang berada di dalam peti itu. Kau tentu tertarik untuk mengetahui siapa dia. Ingin pula mengetahuinya bagaimana dengan riwayatnya, bukan? Dengan senang hati aku akan mendengarkan jika kau bermaksud menceritakannya, Ki Brahma Samudra. Baik-baik. Aku penuhi keinginanmu, anak muda. Dan sebenarnya lah, baru kali ini aku melakukan hal ini. Baru kali ini aku bercerita tentang orang yang berada di dalam peti itu kepada orang-orang yang akan menjadi korbannya. Orang yang menjadi korbannya? Iya. Kau menganggap aku akan menjadi korban dari orang yang berada di dalam peti itu? Iya. Kau dan keponakanmu yang sangat kurang ajar itu akan menjadi korban keganasannya. Baik. Aku tidak keberatan. Silahkan bercerita, Kisanak Brahma Samudra. Pada suatu hari, sekitar 15 tahun yang lalu, aku tengah berlayar di lautan lepas. Di sebelah timur sebuah pulau yang bernama Penida, aku memerintahkan kepada jurumudi kapalku untuk mengarahkan perjalanan lurus ke selatan. Aku mengira jika aku berlayar ke selatan, maka aku akan banyak mendapatkan korban. Tentu banyak kapal dagang yang lewat di sana. Aku ingin tahu, jika aku berlayar terus ke selatan, aku akan sampai di mana, serta aku akan menemukan apa. Jiwa petualanganku saat itu sungguh meledak, meletup-letup. Debur ombak dan badai serta prahara memang benar-benar sebuah petualangan yang menggairahkan.
Berhari-hari aku berada di dalam kapal layarku yang gagah perkasa. Angin yang besar membuat layarnya melengkung, membawa kami seperti terbang saja layaknya. Hari demi hari, dan 2 bulan lewat begitu saja. Mendekati bulan yang ketiga, sungguh perjalanan itu merupakan kenangan yang dahsyat, anak muda. Nah, saudara pendengar, bagaimanakah kisah selanjutnya? Ikutilah terus serial Sandiwara Radio, Sabda Pandita Ratu.